salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami boleh sehat, boleh kuat, sehingga kami boleh merasakan kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menjadi motivasi perenungan bagi kita untuk melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Layakkan, kuduskan kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Filipi pertama ayat yang ke-27 mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kebenaran firman Tuhan pada saat kali ini kami berjudul tetap berpegang pada Injil Kristus. Tetap berpegang pada Injil Kristus. Kenapa kita harus berpegang pada Injil Kristus? Kalau kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, di situ mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itu salah satu alasan bagaimana kita harus berpegang pada Injil Kristus. Yang kedua, mengapa kita berpegang pada Injil Kristus? 2 Korintus pasal 4 ayat 4 di situ juga mengatakan bahwa Injil adalah kemuliaan Allah dan Injil adalah gambaran Allah sendiri. Inilah kedua alasan mengapa kita harus berpegang pada Injil Kristus. Injil adalah kabar gembira, kabar kesukacita bagi umat manusia. Oleh sebab itu saya dan saudara di dalam segi kehidupan, perjalanan kehidupan kita di zaman akhir ini saudara sekalian, kita harus tetap berpegang pada Injil Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah, karena Injil adalah kemuliaan Allah, karena Injil adalah gambaran Allah sendiri. Kekuatan kita bukan secara fisik, kekuatan kita bukan tergantung karena keadaan kita. Kekuatan di dalam kita melangkah di hari-hari ini, di zaman-zaman sulit, di zaman-zaman sukar ini, kita harus berpegangan, berpatokan dengan Injil Kristus. Kalau kita ingin dihiburkan, jika kita ingin diselamatkan, jika kita ingin diberikan kemenangan, maka patokan kita, gambaran kita, sudut pandang kita bukan kepada dunia, tetapi kepada Injil Kristus. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup ini berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus, yang artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di dalam kendala apapun, tetapkan hati kita, tetapkan pikiran kita, sikap atau tindakan kita pada Injil Kristus, karena Injil adalah firman yang hidup. Saudara kasih dalam Tuhan, berpadanan berarti di sini adalah berimbang. Berpadanan berarti di sini adalah sebanding atau seturut dengan firman Allah, seturut dengan Injil. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan supaya kita berpadanan dengan Injil Kristus dalam segala kegiatan, dalam segala usaha, di segala gerak-gerak kita. Kita harus sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, karena Injil Kristus adalah gambaran kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa mengelak atau lepas dari yang namanya situasi sulit. Di dalam kesukaran kita tidak bisa melepaskan semuanya itu. Peristiwa atau keadaan yang menuntut kita segera mengatasi semuanya, hal-hal yang kita tidak mampu kita lakukan. Tapi dalam semuanya itu, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, tidak berarti kita harus mengikuti arus dunia atau perkara-perkara dunia. Itu tidak berarti kita harus mengikuti dunia yang ditawarkan kepada saya dan saudara, yang dunia yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita lakukan, yang akhirnya kita akan mengabaikan firman Allah, yang kita akan mengabaikan firman Tuhan. Pegangan firman Allah mulai kendor, pegangan firman Allah mulai kita tidak bisa memegangnya. Karena apa? Karena situasi keadaan yang sulit ini.
Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah dalam bacaan kali ini memberikan Rasul Paulus menasihati bagi saya dan saudara supaya kita tetap berjuang mempertahankan Injil Kristus, berjuang di dalam segala keadaan sulit ini. Kita tetap berada di dalam kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan Injil Tuhan. Seperti Paulus alami saat-saat itu, ya di dalam penjara, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan dia tetap bersukacita, dia tetap bersyukur karena Rasul Paulus mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil, tanpa firman Allah, tanpa Yesus, Rasul Paulus tidak mampu. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, bagi saya dan saudara yang saat-saat ini mengalami kesulitan, mengalami kesukaran hidup, saudara kasih dalam Tuhan, pegang yang satu hal yang perlu kita pegang, jangan lepaskan Injil Kristus, jangan lepaskan firman Allah. Sesulit apapun, sesukar apapun, mari saudara sekalian kasih Tuhan, seperti Rasul Paulus tekankan, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kita ingin menang, kalau kita ingin diselamatkan, kalau kita ingin membawa suatu kebebasan, mari saudara kasih dalam Tuhan, pegang firman Allah, pegang Injil Kristus, jangan kita lepaskan. Keadaan apapun yang terjadi, tetapkan di hati kita, tetapkan pikiran kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, di dalam Filipi 1 ayat yang ke-27, ada beberapa hal yang harus kita renungkan, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama, yang yaitu berkenaan tentang berpadanan dengan Injil Kristus, yang berkenaan dengan berpegang pada Injil Kristus. Yang pertama yang dapat kita renungkan pada pembacaan firman Allah pada kali ini, yaitu yang pertama, menjaga hidup kita dengan baik. Menjaga hidup kita dengan baik. Ada ayat yang mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan di situ akan terpancar di dalam kehidupan. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sesuai dengan firman Allah, hidup kita mau seturut dengan Allah, tunduk dan taat akan Injil, karena Injil iman adalah dan kekudusan kita. Yang pertama itu adalah menjaga hidup kita dengan baik. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus konsisten di dalam beriman. Apabila dikatakan firman Allah, apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar. Artinya saudara kasih di dalam Tuhan, kita di dalam iman kita harus berkonsisten. Kita tidak boleh terombang-ambing oleh keadaan kita. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, di dalam kita pelajari firman Allah, yaitu konsisten di dalam beriman. Tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan kita. Kesulitan-kesulitan apa yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya iman kita kepada Tuhan tetap percaya. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap beriman. Keadaan-keadaan dunia semakin sulit, keadaan dunia semakin sukar, tetapi iman kita harus kuat, iman kita harus jangan kendor, iman kita jangan putus, tetapi tetap semangat di dalam kita percaya kepada Injil Kristus. Yang ketiga, pembacaan firman Allah, apa yang menjadi perenungan kita yaitu tentang kebersamaan. Hiduplah dalam ini katakan bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang ketiga adalah tentang kebersamaan yang perlu kita pelajari. Hidup di dalam satu roh, satu jiwa. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, apa artinya? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup kita sepadan dengan Injil Kristus. Kalau kita di dalam baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama ini, yaitu kalau memang hidup kita sudah sesuai dengan Injil Kristus, hidup kita sudah berpadan dengan Injil Kristus, berarti tidak ada dusta di antara kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah, yaitu jangan ada iri hati, jangan ada benci, jangan ada fitnah. Ya biarlah yang ada hanya saling menolong,
Yang ada hanya belas kasihan, yang ada adalah bergandengan tangan. Sebab hidup rukun adalah hidup membangun. Jikalau kita ada kebersamaan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, sekali lagi Filipi pasal 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang harus kita perenungkan bersama-sama pada saat hari ini, saat kali ini, untuk kita melangkah. Saudara sekali kasih Tuhan, kesimpulan firman Allah kali ini dari berita Injil, kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi dikaruniakan juga untuk menderita bersama Dia. Kalau hidup kita saat ini sedang sulit, hidup kita sedang di dalam kesukaran, tetaplah saudara kekasih di dalam Tuhan, tetap berpegang pada Injil Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara satu, menjaga hidup kita dengan baik, yaitu konsisten di dalam beriman. Yang ketiga adalah kebersamaan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah, Injil Kristus adalah hal-hal ini yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita, di dalam kita, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita beraktivitas, keadaan apa yang kita alami saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapkan hati kita, tetapkan iman kita, tetap berpegang, berpadanan dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Allah ini menjadi motivasi, jadi perenungan bagi kita untuk melangkah hari ini. Ajari kami untuk tetap berpegang akan firman-Mu, berpegang adalah Injil Kristus, sebab kami tahu adalah Injil-Mu adalah kekuatan dan kebenaran kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah naikkan syukur kami. Sebentar kami tidak melakukan aktivitas kegiatan kami percaya berkat Tuhan sudah menanti untuk kami terima. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.